yang lain-lain bisa. Ya itu tadi saya melanjutkan cerita tentang Mas Dian bahwa kami sudah sejak 2018 itu menjalin organisasi. Bagaimana kesadaran bersama ini juga menyebar baik ya sekarang resminya tapi sebelumnya juga dengan School Bali yang kemudian itu kegiatannya ya seputar pengabdian karena mereka pasti sebuah program pendidikan dengan masuknya yang lain-lain macam-macam ada yang berupa misal pendidikan anak jadi apakah basicnya bahasa Inggris kemudian belajar main-main aja atau mungkin juga yang di spesifikasi teknologi karena kami kan memperbanyak energi terbarukan di sini meminimalisir lampu cahaya karena itu dari penelitian juga berpengaruh untuk satwa. Nah, dengan berbagai proses, kalau dihitung ini sudah 16 tahun, saya berproses di kawasan ini bersama dinamika masyarakat. Ya, susah senang, manis pahit apa ya nano itulah. Tapi saya berharap di sini saya tidak banyak bercerita, tapi mungkin apa yang bisa saya juga belajar dari teman-teman, dari Bapak Ibu dosen, mungkin saya bisa bagi, ya marilah. Mungkin begitu ya, Bu. Ipan juga sudah sempat sharing sedikit ya tentang gimana main di sana. Lain juga boleh, silakan ada yang santai aja. Mbak, benar kayaknya dari membatasi listrik. Jadi lebih cenderung ke energi terbarukan. Misal solar panel. Ini teman baru saya untuk program dikti pengadaan 2 paket tenaga surya. Kebetulan kita termasuk juga dari program itu kan. Nah, ini salah satu kegiatan pertukaran mahasiswa kan. Ada juga yang pengalaman dengan teman-teman yang mungkin dianggap mengalami keminiman dalam tingkat pendidikan. Nah, oleh karenanya mungkin saja di kemudian hari diberi kesempatan dalam hal itu. Bila mana di suatu hari kami dapat membagi informasi yang didapatkan pada hari ini, itu kami percaya dengan rekan-rekan yang di sini tentu lebih komprehensif dalam hal itu karena lebih didominasi bahwa dengan belasan tahun pengalamannya tadi kan. Tapi kalau kita lihat tinjau dengan adanya penduduk di sini, tentunya membutuhkan tenaga pencahayaan dalam hal ini listrik. Ya, tapi seenggaknya dalam 24 jam itu ketika tidak ada pemadaman maka listrik bisa digunakan. Nah, makanya itu jadi sebuah pertanyaan juga. Apakah di dalam sini diberi kesempatan untuk orang tinggal mendiami sekitaran sini dan kalaupun memang diberi kesempatan apakah alternatif tersebut tidak diupayakan begitu, Mbak? Yayasan mengelola sudah tidak lagi dengan perantara perhutani ataupun energi. Kami sangat hati dengan penduduk yang menempati. Sebenarnya boleh, tapi radiusnya yang di sana itu radius paling akhir. Yang pertama yang kami bangun, pertama ekologi. Bagaimana sumber daya alam ini pulih cantik lagi di internal
masyarakat Senang Biru, Tambak Rejo, Dusun secara luas, ataupun juga dalam ruang lingkup beragama juga begitu. Yang ketiga, laki-laki UUD ya. Saya pikir ini sudah ya kita hidup banyak bermanfaat. Sisi pertama, kedua, sebisanya memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Terkait dengan kemudahan tinggal di sini memang kami bisa katakan 80% sulit karena banyak sekali kriteria. Seperti tadi, penjagaan di sini memang 24 jam, tapi kemudian dengan alat yang seadanya. Jadi center stolok pun itu pakai yang blur aja. Dan itu tidak kemudian di ada polusi cahaya begitu. Dan kami akan atur kemudian termasuk yang di 3 warna tadi itu juga 24 jam pengawasannya. Tapi juga dengan catatan minim pencahayaan. Ya, itu sih beberapa kode etik. Tapi kalau sekarang wisatawan, kami taat protokol ya. Jadi maksimal sampai jam 4 atau jam 5 sore sudah keluar. Nah, sebelum pandemi ini kami membuka 24 jam. Di sini itu camping ground. Jadi ini nanti ya semoga pandemi segera membaik. Ini akan kembali nanti. Kalau di 3 warna maksimal hanya jam 2. Jadi tidak boleh kan di 3 warna. Yang mungkin nanti ada pencahayaan di sini, tapi tidak ya seperti kafe-kafe. Karena tidak prinsip itu tadi. Ini begitu ya Mas. Yes, thank you. Dan saya yakin di Papua, ya, di Papua itu sumber daya alamnya lebih bagus daripada yang kami punya. Bahkan kemarin Mimika, Papeda Mimika itu Papua. Papeda. Kalau Papeda itu bukan cuma Mimika. Badan Pendapatan Daerah Mimika yang ke sini. Oh, ke sini. Iya. Oh, jadi ya. mereka dari Mimika itu sudah dibanding juga ke sini. Karena kami menerima semangat saudara yang sama dari lain daerah untuk belajar. Ya, yang basicnya pantai, terus bis masyarakat. Lihat ke sini teman-teman Mimika itu juga, wah mangrove saya lebih besar daripada yang di sini. Ya kami tinggal, ya berarti harus dijaga. Beranilah untuk membuat sistem. Yes. Kadang kita terlena dengan keadaan ya. Jadi nyaman-nyaman aja ya sudah gitu-gitu aja. Tapi kami di sini sempat kehilangan. Kalau pernah merasa kehilangan mungkin. Kehilangan apanya dulu Mbak? Ya, banyak itu. Logam kemarin, Man. Ya, biasanya bisa kembali ke daerah masing-masing membangun itu. Saya boleh bertanya? Oh iya, mahasiswa dulu. Nah, ada kok pihak pengelolanya ada yang kembangkan itu misalnya di tujuan ekonomi aja gitu ya. Beda kalau kayak gini. Ya, jadi saya mungkin bertanya rencana ya, mengembangkan posisi kembali sebagai. Ya, terima kasih buat sharing first impression-nya. Kalau ditanya motivasi yang jelas, secara pribadi saya punya prinsip bahwa memayu hayuning bawon. Itu prinsip Jawa ya. Jadi memayu hayuning bawon. Jadi memayu hayuning bawon itu secara
semesta yang sudah sah. Dan itu mengedepankan kriminalitas kealamian, kearifan lokal, identitas yang ada di sini dan tidak mengubah sama sekali. Justru kita sebagai manusia ini sebagai komponen terkecil di alam semesta ini, itu janganlah kemudian banyak mempoles. Maaf, kalau di pesisir biasanya dengan kepentingan bisnis, saya bangun nih di sini barbecue pandang, bisa kafe, bisa cottage yang mana. Padahal alam punya daya sendiri. Yang mana tadi sebutannya Bawono itu kan alam semesta ini ya, dengan siklus airnya. Siapa yang bisa memprediksi sekarang high tide ketinggian daya dorongnya, apalagi hutan pesisir di banyak Indonesia sudah mulai rusak. Mangrove yang itu site penting menahan ombak sudah tidak dirawakan lagi, yang mana fungsinya dia sebagai pemecah ombak. Nah, apalah arti rekayasa kita untuk alamnya? Padahal dengan alami saja itu sudah luar biasa. Itu prinsip saya. Yang penting saya datang tidak menambah kerusakan, tapi biar tambah indah. Jadi konsekuensinya cuman itu waktunya lebih lama ya, karena keegoisan kita sebagai manusia itu biasanya tinggi, tapi dalam hal ini kita harus banyak sesuaikan dengan apa indikatornya ya, hukum alam semesta ini. Kita harus peka, harus punya ya, kalau dalam bahasa keagamaan keimanan sebenarnya ya. Kita pasti sudah diajarkan dalam sebagai agama penciptaan, terus kemudian bagaimana kita sebagai manusia menyikapi itu tidak rusak. Ya tinggal melakukan itu aja. Ya, itu. Aku Mbak. Oke. Atau masih duluan? Oh, duluan. Sini. Ya, nggak apa-apa. Oh, betul. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, sorry Pak. Tapi yang sama, sudah dulu gitu. Tadi saya itu pas baru datang sempat ngobrol. Ceritanya waktu KKN di halaman masing-masing, ternyata mereka cerita mereka membersihkan suatu tempat atau lokasi wisata yang lama tidak digunakan. Kemudian saya menyarankan, kenapa kalian nggak mulai mencoba nanti kalau pulang itu buat jalur baru, kemudian wisata baru. Cuma saya lupa tadi setelah disampaikan tadi bahwa ya tetap kita harus alam itu alami. Bagaimana supaya membuat jalur itu tadi tetap alami. Itu yang pertama. Terus tip dan trik membuka lahan baru seperti itu supaya mungkin perekonomian lebih maju tapi tidak merusak alam dan menghadapi masyarakatnya itu kira-kira apa kiat-kiatnya? Ya yang garis besar saja. Ya, mereka sebentar lagi selesai. Iya, sudah semester. Kalau pulang mungkin bisa bangun wisata kayak. Makin panas. Kayaknya Bapak udah selesai Pak. Aku mau sambung kayaknya hampir sama nih pertanyaan. Ya, lanjut aja. Selanjutnya Pak, kebetulan Mbak tadi kan menyampaikan dengan konsistennya secara pribadi atau bahkan golongan gitu. Itu mungkin saja secara pribadi dan golongan punya konsistensi untuk bahwasanya bagaimana mengalamiah alam yang memang betul-betul alam. Sebagai hukum alamnya ya begitu adanya. Tapi tentu kalau kita tinjau lagi Mbak, kebetulan saya dari Fakultas Hukum, bahwasan bila mana kita memiliki konsisten, baik secara individu atau kelompok yang membangun sebuah konsisten itu, ternyata kadangkala konsisten yang dibangun negara itu seringkali nggak berkesinambungan. Jujur saya katakan itu, salah satunya di alam. Misalnya kan para pencinta alam berupaya bagaimana alam itu tetap alami, seperti dan sebagaimana yang disampaikan tadi. Tapi negara melalui perintahnya, silakan mengelola alam. Bahasanya kan begitu. Air, tanah, laut, dan sebagainya yang ada di muka bumi ini, silakan dikelola bila mana itu menunjang kehidupan Anda dalam kehidupan sehari-hari sebagai perekonomian atau salah satu penunjang kesejahteraan sosial. Nah, hal itu tentu kadangkala menjadi dilematis terhadap kita kalau memang tidak punya konsisten yang kuat kan. Jika suatu hari saya melangkah, ternyata negara perintahnya begini terhadap orang yang ingin melakukan.
Tujuan warga melakukan apa? Bukan bermaksud untuk merusak, tapi untuk menunjang kehidupan sosialnya. Ternyata pencinta alam dengan konsistennya bahwa ini tidak boleh dikelola. Karena untuk melestarikan dia harus tetap alami. Nah, itu tentu saja saya rasa tetap terjadi di semua pencinta alam, itu nggak mungkin nggak terjadi. Apalagi kalau dengan jangka waktu durasi yang udah belasan tahun, itu mungkin bukan hal yang asing. Nah, tapi bagi kami tentu itu hal yang asing karena basicnya kami bukan di situ. Nah, inilah kesempatan kita untuk berbagi kayaknya. Kayak Saya malah nggak ada. Ada kalau nangkap. Oke, Pak. Saya jawab dulu dari pancingannya Mas Irfan bahwa selama 16 tahun ini jangan diharap bahwa kami lurus-lurus saja. Kuncinya adalah sebagai pribadi kita punya niat, tapi juga adaptif terhadap kebijakan, terutama negara Indonesia. Selama 16 tahun ini boleh kami katakan nanti ya ketika merintis sesuatu, saya pikir apalagi kalau bisnisnya sama dengan saya, ngobrolin lokasi, ngobrolin kawasan, ngobrolin masyarakat, ngobrolin dampak ekologi, sosial, ekonomi. Timingnya adalah lewati dulu 3 tahun pertama. Itu adalah masa jatuh bangun aku mengejar gitu katanya. 3 tahun. Tahun keempat, artinya apakah kita sudah sempat, sudah bisa diterima masyarakat, atau kita kita harus kuat dalam mencari kekebalan tubuh, imunitas, termasuk tadi menjawab pertanyaan Bapak bagaimana trik dan tipsnya. Kalau bisa disistematiskan ya itu daya tahan aja ya, sebagai manusia kadang kan kita telinganya rasanya gitu ya. Ya, saya pikir ini saatnya kita menjadi pribadi yang benar-benar bukan kata-kata ya, tapi sejatinya kita. Terhadap hukum kami juga nanti silakan di googling nama saya, ada referensi banyak di situ, sudah bukan rahasia. Nah, ketika kami jatuh di periode 2005, artinya putus asa di tahun 2015 kami putus asa dengan proses itu, maka tidak berlanjutlah proses ini dan kita mungkin tidak akan ketemu seperti itu. Tapi lagi-lagi kuncinya adalah mengalah belum tentu kalah. Kita boleh jatuh pada kuda-kuda pertama, bangun lagi, supaya kuda-kuda kita makin kuat. Dan dari situ percayalah bahwa kita akan makin dipertemukan dengan orang-orang baik. Jadi sebenarnya kami juga tidak berpikir, menyangka, berharap, apalagi tidak punya harapan Pak, bahwa kami akan mengelola sebuah destinasi wisata yang basically minat khusus disebut ekowisata. Kami dulu praktek 2005 sampai 2014 itu murni menanam mangrove, murni dapat tantangan bahwa mahasiswa ke sini atau pengabdian gitu, sini bawa sampah Pak. Pusing lagi kami, waduh dari laut itu sampah sudah banyak. Kalau ditambahin anak-anak kota biasanya kan suka jajan, bawa banyak buang sampah di tempat. Pusing kami. Jadi berawal dari sebuah masalah, saya kemudian berinovasi. Ada sistem cek sampah masuk. Karena siapa lagi kalau bukan saya, pribadi teman-teman yang mau mengendalikan tanggung jawab terhadap barang bawaan. Artinya ya tantangannya luar biasa lah pasti. Masa masuk pantai mau dicek-cek ribet gitu kan. Tapi dari situ kelulusan kita untuk mensosialisasikan itu, ayo kita jaga bareng yuk. Ini ada mangrove yang kalau ditambahin sampah, kita nggak beribadah, intinya gitu aja. Terus yang kedua, lokasinya luas. Tamu-tamu kadang suka selfie-selfie, jepret-jepret seenaknya. Kemudian kami punya ancaman terumbu karang di 3 warna, ya kalau nggak didampingin ya diinjak-injak ya rusak lagi. Siapa yang repot ya saya dan kami lagi gitu. Akhirnya kami ciptakan inovasi pendampingan.
yang ternyata itu disebut sebagai pemandu ekowisata. Terus sistem lagi monitoring pengawasan itu saya pikir sudah normal aja. Dan hari Kamis kami selalu tutup teman-teman, termasuk hari besar. Ketika dari wisata itu high season, saya sering dimarahi Mas Dian. Wah ya, saya kalau bahasa Jawa nanti waktunya banyak uang di Idul Fitri ataupun Natal tahun baru kemarin yang libur hari besar, kami tutup hari Kamis dan hari-hari itu karena kami sempat buka di 2014. Kerusakan ekologinya, prinsip yang pertama itu lebih besar dibanding dengan sosial dan ekonomi yang ada. Ya, makanya kami berani untuk tutup aja. Tutup dengan toleransi yang dibangun. Kayak kemarin itu tahun baru yang non Muslim hari raya ya Pak, yang Muslim berjaga. Nanti gantian pas Idul Fitri kan yang Muslim yang hari raya di rumah punya family time, yang jaga yang di situ ya karena di situ ada tantangan, ada masalah. Justru kalau tanyanya tipsnya bagaimana ya adaptif terhadap masalah itu. Jangan kemudian kita pasang baju perang, saya maju saya mau perang. Jangan dulu. Saya pikir itu dalam pendekatan hukum saya tidak tahu karena bukan disiplin ilmu saya, bukan pariwisata, bukan hukum atau bukan yang lain, tapi instingnya untuk membuat inovasi terhadap masalah itu kami sangat kuat. Selanjutnya ya jangan kita menjadi solo rider, maju sendiri gitu ya. Sebenarnya saya ini tim di belakang layar, Bapak Ibu dan teman. Saya punya banyak ibarat gurita gitu ya, tentakelnya banyak, masing-masing unit ada pimpinannya. Makanya saya duduknya di Dewan Pendiri Yayasan. Jadi yayasan secara formalnya Yayasan Bakti Alam Sendang Biru. Di bawah itu banyak kelompok masyarakat penawar, di dalamnya kelompok desa wisata, kelompok tani hutan, ada lagi kelompok Karang Taruna, kelompok kuliner, homestay dan lain sebagainya. Rumah apung di sananya 3 warna juga. Saya lebih senang bekerja dalam tim. Itu termasuk strategi juga, tapi konsekuensinya juga cukup menantang. Tapi kalau kita bisa lewati masa itu, ya bekerja bersama-sama, gandengan, ibarat sapu lidi itu kan, kalau satu jadi apa? Tusuk gigi. Tusuk gigi hanya fungsi untuk gigi. Tapi ketika dia bersatu, dia bisa kuat, bisa lebih bermanfaat. Itu Pak tipsnya dan jawaban saya terhadap kebijakan hukum kenegaraan. Nyambung ya. Disambung aja. APBD. Ya, lihat libranya. Kan penting pengkon teritori ya. Pengkon teritori ya. Kawasannya memang di Desa Tambarjo kalau di sini. Ini sebenarnya dusun. Teman-teman masuk di dusun, hubungannya dengan dusun sebelah Tambar, cukup luas. Dan kami dengan identitas DCMC 3 warna, kami sebenarnya tidak bergantung pada itu. Jadi lebih senang berfantasi sendiri gitu. Artinya kalau mereka memberikan dana itu pun sempat dari tahun ini, tahun 2018 itu saja, dengan pembangunan fasilitas umum parkir. Kemudian baru di 2020 ini pavingisasi yang setelahnya parkiran mobil, sebelum parkiran mobil yang di luar itu lebar, itu mereka bantu dari dana desa. Tapi sejak tahun 2016 kami sudah penuhi kewajiban untuk memberikan korporasi terhadap desa.
kami sangat suka bagi-bagi. Mungkin itu tips yang kesekian kali. Jadi proses pembagian kami sangat terbuka. Artinya dari tiket itu kami memberikan pajak kepada Bapenda 20%, kepada Muspika 10%, kepada Bulkani 10%, 20, 10, 10, 60, tinggal 60. Jadi dari 10.000 itu tinggal 6.000. 6.000 ini operasional bayar juga. Sehingga ini sebenarnya nggak cukup dari tiket saja. Muncullah inovasi, ayo yuk ngapain? Ini ada snorkeling, canoeing di sini. Ada persewaan memang. Terus nanti dipotong untuk jasanya, untuk perawatannya. Itu dari bisnis. Kalau terhadap desa, selain dari tiket, oh maaf, tadi desa belum disebut. Di tiket juga ada 10% untuk desa. Tinggal 50. Terus untuk R4, R2 juga begitu. Yang tidak kena potong adalah unit jasa, pemanduan, dan atraksi. Karena kami kan pemberdayaan masyarakat. Atraksi ini, Mas Jarwo ini, jasanya juga dari atraksi. Ya itulah, kita semakin senang bagi-bagi. Ini lokasi ini kan pewanjang pantainya. Tentu pengelolanya juga banyak. Apakah mereka semua sudah sepaham tentang konservasi itu atau sebenarnya masih ada yang belum sepaham bahwa harus tetap dijaga? Kalau dari 100% atau range 1 sampai sudah paham. Artinya sudah ada perubahan perilaku terhadap proteksi, terhadap ya keterlibatan di ekowisata apalagi. Karena kan ruang besarnya ini perlindungan, pemanfaatannya pakai ekowisata. Nah, 3 yang belum ini ya masih proses. Masih ada saja Pak itu netizen dan kawan-kawan itu. Jadi saya pikir kalau tidak ada itu tidak bisa. Ya. Belum lihat ada yang ada ini bisa yang dari ya itu terus saya tanya kok ada baru saya kenapa tidak yang itu saja yang diperbanyak supaya selain bisa menyelamatkan alam tapi ada nilai apa namanya jualnya juga gitu maksudnya ya Ekonomi. ekonominya lah gitu kan buahnya bisa dikelola masa Orangutan. Pada ini adalah semangat buat teman-teman belum memulai, perbanyaklah referensi. Karena kami dulu, ya tadi saya sampaikan bahwa saya tidak punya disiplin di bidang itu. Artinya saya buka aja, saya lulusan SMA. Jadi dulu sempat di kota dan pulang ke desa untuk benar-benar menjaga pesisir yang saya cintai. Ini ngawur aja, jadi ngawur itu sembarangan. Apalagi bapak-bapak yang dalam konservasi saya lapis ketiga, walaupun saya pimpinan. Jadi omongan saya dalam tim itu ada yang usia 70 tahun ke atas. Itu yang dulu awal menanam. Saya dan bapak-bapak itu enggak tahu deh kalau itu dulu bisa dimanfaatin mau sirup, mau batik, mau apa, asal nanam aja. Karena kami paham bahwa lokasi yang rusak ini sedemikian luas. Makanya nanti kalau mau starting, identifikasi lah lebih dalam. Terutama yang perlu dijadikan bahan pertimbangan itu identitas lokalnya itu apa. Jangan sampai kita merubah landscape, merubah identitas lokal yang kawasan itu. Nah, termasuk yang saya sampaikan itu memang dulu itu adanya di barat sungai. Dan itu justru di kawasan yang aman. Nah, kami kan tidak melihat dulu. Jadi nanti pembelajarannya bahwa sebelum sampai mulai kan, kalau boleh digabungin ya kita tetap menjaga, tapi ada manfaat
Kalau tahu gitu ya kami nanam yang pinggir-pinggir sini. Berarti lihat yang aslinya yang mana yang lain. Betul. Karena kalau kita paksakan itu di situ, itu juga ya kemungkinan kita tidak masuk atau tumbuh tapi PHP, memberi harapan palsu. Dan maksimal juga saya. Itu. Kalau tahu dulu harapannya adalah wisata, kami akan tata itu tanamannya 2 meter, 2 meter, 2 meter gitu. Itu ya sama aja mereka akan berkerumun. Ustadz, Iya. Ustadz udah tidur tuh. Ini Pak Ustadz nih. Ustadz. di sini ada banyak pantai. Oke, Pak Salatin juga tidak apa-apa. Ustafat? Banyak apa? Ya, enggak. Ngurus ini nih dapat duit. Oke. Sip. Pertanyaannya diulangi dulu. Ayo, ayo. Saya ketawa lah. Oh, jadi ketawa ya. Tawa dulu. Ngurus semuanya dapat duit. Ini transparan. Jawabannya iya dan tidak aja atau penjelasan lain. Butuh penjelasan, Bu. Soalnya nyari tim kan biasanya ada yang minta. Oke. Kalau Jawabannya iya. Jawabannya iya. Susah nyari tim. Teman-teman yang di sini jaga pantai, pemandu yang tadi kan lagi-lagi prinsipnya tadi ekonomi pada unit yang jelas. Ada komisi itu sifatnya yang per project. Ada juga yang sekualitas orang khusus itu sudah dapat yang bulanan. Dan kalau mau di total semuanya itu ya alhamdulillah UMR mencapai UMR. Dan itu saya sangat mengapresiasi keterlibatan tamu ya. Jadi sebagai wisatawan yang datang, terus teman-teman mitra seperti travel atau relawan jiwa yang promosi. Bisnisnya itu memang promosi, mempromosikan kami sehingga banyak yang datang. Fungsinya bukan hanya untuk jasa deh sebenarnya, tapi yang utama PR kami 81 hektar mangrove itu kami hanya mampu menanam 60 hektar yang kami tanam swadaya. Sisanya itu keterlibatan mangrove seperti teman-teman. Dan mereka bawa rezeki yang lain selain bantuan tenaga menanam ya. Rezekinya ya uang. Karena dari situ awalnya kami menerima itu tahun 2014. Dari pengabdian itu kok bawa sukarela. 2014 itu kalau ekowisata kami melibatkan itu baru tahun pertama. Jadi kalau konservasi 2015 sampai 2013 itu mangrove, terumbu karang, mangrove 117, terumbu karang 10 hektar, terumbu karang yang di 3 warna tadi. Nah, itu kemudian 2014 kami punya tantangan tim yang internal. Awalnya dulu memang tidak ada jasa. Tidak ada uang masuk ya. Murni kami relawan. Tapi kemudian tanggungan tanaman SDA-nya masih banyak. Orang-orangnya sudah rontok semua. Waktu itu saya hanya disisai 6 orang bapak-bapak dan saya perempuan. 7 orang untuk sekian kawasan. Akhirnya muncullah inovasi melibatkan teman-teman mitra yang lain. Mereka bawa rezeki tadi, uang. Kami manage kemudian. Ya sebagai uang kopi awalnya, uang bensin awalnya. Tapi uang rokok, iya. Dan itu kan belum lagi kalau yang sudah berkeluarga.
Ya, ibu-ibu di rumah butuh beli gula. Dari situ peluangnya programnya disukai. Terus tantangannya ya makin banyak yang datang, makin banyak yang buang sampah. Ya, yang tadi saya jelaskan banyak muncul inovasi. Dan ya syukurnya kami sangat mengapresiasi teman-teman dari Unitri yang datang saat ini. Ada sekian rupiah yang disumbangkan untuk kami. Kemudian Kalau ada CV masuk 3 hari nanti ini. gitu ya. Udah tanya gaji. Kalau misalnya ada investor besar gitu, apakah diberi wilayah khusus, area khusus, atau modal terbatas supaya tidak terlalu dominan nanti. Misalnya ada orang ini mengembangkan kayak 3 warna atau riset. Ini Untuk itu selama 14 Hampir 8 tahun. Jadi kalau di bisnis pariwisatanya kan 7 sampai 8 ya Pak. Itu memang kami juga diuji dengan itu. Di sempat Pertamina juga mau masuk dengan CSR-nya. Tapi kembali lagi kami dalam yayasan, dalam desa berdiri bahwa apakah ini peluang atau ancaman. Intinya kami masih mampu untuk menolak itu. Dan karena yang mau dibangun itu sudah tidak pada prinsip yang kita tadi Pak. saya contohnya Ya cottage yang permanen. Dan memang sebenarnya kami kan tidak money oriented di sini. Ya walaupun butuh uang, tapi tidak menguangkan uang. Kami sangat hati-hati terhadap itu karena masyarakat pesisir itu harus 2 mata pedangnya ini seksi sekali. Nanti ya jangan takut yang di pesisir kembali ke pesisirnya. Nanti di situ kita akan banyak belajar. Terus berapa lagi yang dari kementerian pun Pak, ada juga yang tidak sinergi loh. Walaupun kami sudah mengajukan proposal gitu ya. Turunnya beda itu juga sempat ada. Ini kami tolak juga iya Pak. Kalau proposal itu biasa Mbak. Ya. Kalau soal dana. Ya. Dan Juga di situ akhirnya karakter kami makin muncul. Ya keindependenan kami kemudian makin dijadikan ini merupakan ekowisata terbaik di Indonesia yang berbasis masyarakat. Kalau yang mau basic mangrove tapi government itu di Surabaya. Yang DJBR itu Probolinggo ya, itu swasta. Jadi ada model masing-masing dan kami itu tidak berpikir kompetisi. Lagi-lagi itu tadi kami ini selo-selo aja gitu. Oh iya Mbak, masih nyambung dengan itu. Jadi memang awalnya kan bukan untuk daerah wisata begitu ya. Dan tadi dikatakan kalau mungkin menolak beberapa yang mungkin potensial ya. Nah, apakah kedepannya memang tidak mungkin untuk ada pengembangan kawasan gitu? Contohnya, saya pernah jalan-jalan di Balai Konservasi Mangrove di Bali, itu ada jalur-jalurnya, jadi pengunjung itu dia tidak akan berkotor-kotor gitu ya, tapi ya mungkin karakternya di sana ya, jadi ada jembatan, nanti apa itu jalur-jalurnya itu lebih tertata gitu. Ya gitu aja. Siapa? Terima kasih untuk itu dan semoga nanti teman-teman kesini di tahun 2024 itu sudah ada. Oh gitu. Jawaban saya itu. Pemilu itu Mbak. Karena kami sebenarnya bahkan kawasan itu berdasar pada kesiapan kawasan itu sendiri. Karena ya lagi-lagi kami tidak mau kehilangan Pak. Kami tetap ingin menjaga. Kalaupun ada nanti rekayasa yang bisa kita lakukan berdasar pada kemampuan atau daya tampung kawasan itu. Mengapa kemudian mangrove kami yang di belakang itu kami pertahankan selama sekian tahun dari 2005? Karena kami juga masih mengidentifikasi. Ketika kami membuat jogging track seperti yang di sana sini itu, proteksi apa yang harus kami lakukan? Ketika
ketika di situ ada satwa endemiknya atau mungkin ada burung banyak berkeliaran di situ, sehingga kan harus ada pemandu yang lebih protek ya Pak, supaya tamunya ya oke masuk tapi tidak merugikan, bisa mutualisme. Dan kami berbasis memang pada penelitian karena sadar diri Pak, tidak ada ilmunya, tapi saya punya relasi dan dipertemukan pada kesempatan ini dengan MITIF, kita bisa kolaborasi apa di ruang yang kami butuhkan. Kalau nanti sekretariat, tapi Mas Dian sudah di situ juga banyak sekali hasil penelitian dan kami selalu baca itu. Dan termasuk untuk penelitian kami juga sangat selektif, supaya kami tidak mengejar pada jumlah, tapi pada kualitas. It's not about quantity, it's about quality. Nur, mainkan. Kita foto? Silakan. Sebelum aja ditutup udah foto. Tempat Ibu udah ngegas nih. ada yang ditanya lagi Kak? Ini kan udah dikasih pesan tadi sama mbaknya, berarti inbound berikutnya boleh men-secret. Ya. Halo, boleh Pak Irawan? Oh iya, Bu Yuswa ini ada yang online Bu. Ada yang online mau tanya. Oh iya, silakan. Oh, betul. Iya. Silakan. Salam, salam kenal Mbak Bentar. Lia. Bentar, tak balik kameranya. Oh ya. Oh baik, terima kasih. Ya. Salam kenal Mbak Lia, saya Yuswa, timnya Bapak Ibu di Unitri juga. Salam Iya. kenal. Oke, saya kebetulan dengan teman-teman mahasiswa saya di Prodi Biologi sudah, ini ada yang di situ ya, ada Leo, sudah ketiga kalinya mungkin ya. Leo yang mana Mas Leo? Oh iya itu Bu. Ya. Oke, senang sekali. Tapi baru kali ini berbagi langsung dengan foundernya dan terima kasih inspirasinya banyak sekali dan semoga bisa diserap sama teman-teman termasuk saya sendiri pribadi. Saya dari biologi tapi saya sendiri nggak bisa kayak Mbak Lia kayak gini. Saya sendiri buang sampah sembarangan, masih buang sampah seenaknya ya. Mungkin bisa bagi-bagilah nanti cerita-ceritanya lagi. Oke, terima kasih itu saja Mbak Lia. Salam semuanya. Ya, kembali Bu Yuswa, sampai ketemu lagi. Insya Allah. Oke. Siang. Oke, Bu Yus. Hari ini ada menjadikan kita terhubung, ada instasi itu di CMC 3 warna. Jadi kalau berkenan silakan follow-follow. Oh pasti Mbak. Follow semua ya. Follow ya. Wajib di follow. Besok apa besok? Tentang itu, kalau misalnya suatu saat kayak di Jogja, kan lokasi terhadap mungkin pelindungan tata letak. Kalau misalnya metaverse itu jadi ada, ternyata lingkungan ini sudah dipetakan dan dijual orang lain. Itu apakah sudah seperti kayak Jogja itu kan sudah mulai dimasukkan ke metaverse sehingga mereka bisa jualan wisata itu tanpa harus datang lagi ya. Semoga dan Berfoto. Ya. jadi ketika kamu ya mati juga sinyal. Kalau itu kan seperti online yang harus on terus. Kemudian kalau nanti sudah jualan
Kalau metaverse berarti kan modifikasi lokasi. Iya. Mungkin perlu diberikan perlindungan bahwa landscape seperti ini tuh punyanya 3 warna, jadi tidak boleh digunakan selain oleh 3 warna. Ini Iya. tuh perlu juga. Tampaknya itu jadi masukan kami. Iya. Jadi kalau landscape seperti ini tuh punyanya 3 warna, tidak boleh dipakai orang lain untuk dijual di dunia maya. Makanya itu Itu seperti ya Pak hak cipta. tapi ada hak cipta itu macam-macam. Salah satunya itu kan tentang alam itu sendiri, misalnya minuman khas, kemudian lokasi itu ada sendiri, ada 3 macam, ada paten, ada perlindungan halal ya, mungkin dilihat di DJKI bisa. Ya, nanti kami baca-baca Pak. Siap baca. Pun, monggo saya serahkan. Mbak Lia, terima kasih atas sharingnya hari ini. Sudah penutupan Bu Yus. Amin. Nggak apa-apa, kita rekam kok. Nggak apa-apa. Halo Bu Yus. Tidak selalu nggak bisa. Berapa orang penting seperti apa? Kalau selalu anak Santi sudah berbawa. Maksudnya jam 4 sore karena takut Aduh Pak Ustadz yang bisa kalau belum tokonya tuh dari kopinya engkol. Tahu tubnya seberapa tadi yang Mas dan nempel. Close ya Bu Yus. ya sama-sama. Mas Rio tadi Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. banyak